Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu baik-baik saja. Alhamdulillah sehat ya. Sambil menunggu teman yang lain, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, karena ini hari pertama kita bertatap muka secara daring, Ibu ingin kenalan terlebih dahulu. Nama Ibu Nur Asna Konita. Kalian bisa panggil Bu Nita atau Bu Nana atau Bu Asna. Nanti teman-teman absen ya. Tolong nanti kameranya di on aktifkan. Nah, oke, sekarang kameranya di on kan semuanya. Ayo. Oke, Ibu panggil ya. Yang namanya Ibu panggil nanti langsung mikrofonnya dinyalakan. Oke, Mbak Alfi Amrina Rusyada. Hadir Bu. Alfiana Nur Hidayati. Hadir Bu. Sita Ayu. Hadir Bu. Ana Octavia. Hadir Bu. Mona Rosalia. Hadir Bu. Udah 29 yang join ya. Oh ya, yang satu teman kalian itu namanya Mas Baguyan yang sakit. Tolong didoakan semoga cepat sembuh dan kalian juga jangan lupa dijenguk. Tetapi juga harus mematuhi protokol kesehatan. Oke? Nah, berhubung masih keadaan pandemi COVID-19, ya jadi kita belum bisa ketemu secara langsung ya untuk pelajaran kimia pertama ini. Jadi Ibu harap kalian bisa semangat terus dan belajar di rumah saja. Nah, untuk itu teman-teman harus jaga kesehatan, jaga kebersihan supaya tidak ada virus yang menempel di tubuh kita. Nah, sebelumnya kalian Ibu minta untuk membersihkan tempat belajar kalian supaya nyaman ya untuk belajarnya. Silahkan dibersihkan. Sudah bersih Bu. Oke, sudah bersih semua ya. Udah siap ya anak-anak untuk belajar hari ini? Siap. Siap. Hari ini mau belajar kimia, yaitu tentang hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena ini hari pertama kita belajar kimia, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kimia, apa itu hakikat dari ilmu kimia. Nah, jika kalian teman-teman semuanya, anak-anakku, jika kalian mendengar kata-kata kimia, apa yang kalian pikirkan? Misal, kimia itu seperti apa? Silahkan dijawab. Kimia bisa menyebabkan bahaya dan beracun. Boleh. Ya, jadi bisa dibilang kimia itu ada yang beracun, ada yang berbahaya, terus Nah, tapi sebenarnya kimia itu luas banget teman-teman semuanya. Jadi kimia itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini Ibu mau ngasih contoh, misalnya di sini ada gambar sabun. Sabun itu termasuk kimia nggak teman-teman semua? yang bisa jawab. Mungkin iya Bu, termasuk ilmu kimia. Iya, mungkin iya. Ya, betul. Jadi anak-anak, sabun itu merupakan kimia juga. Nah, ada yang pernah baca nggak komposisi sabun? Ada yang pernah waktu sebelum mandi kalian membaca komposisinya? Ya, silahkan, ada yang sedikit saja. Ya, betul ya. Jadi sabun itu terdiri dari minyak dan alkali. Nah, ada juga nih Ibu kasih makanan ringan yang sering kita makan, yaitu ada makanan dendeng, coklat ya. Nah, apa saja komposisinya Kak? Ada glukosa, susu bubuk, pengembang Ya, betul ya. Ilmu kimia yang sebenarnya itu termasuk kimia, tapi kita tidak sadar bahwa kimia itu sangat dekat dengan kita. Bahkan kita sering menemukannya di kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan pertama ini. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan materi berupa PPT dan ada video link YouTube. Ibu share di WA aja ya. Ibu sudah menge-share videonya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini, yaitu mengetahui hakikat ilmu kimia, dan ruang lingkup kimia, dan juga mengaitkan peran ilmu kimia dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak, sebelum mulai langsung ke materinya, Ibu ingin kalian lakukan ice breaking. Nanti kalian menirukan video yang Ibu share, yang ditayangkan di Google Meet. Kalian bisa menirukan. Supaya apa? Supaya kalian konsentrasi, supaya kalian fokus untuk belajar. Langsung saja kita tirukan video ice breakingnya. I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Dari applause buat kita semua. Yeay. Anak-anak, kita lanjutkan saja ke materinya ya. Oke. Di situ ada gambar 7 gambar yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Ada yang nomor 1 ada sabun, ada deterjen, ada kosmetik, ada agar-agar, ada kemudian ada styrofoam dan ada susu. Nah, ke-7 tadi itu merupakan bagian dari ilmu kimia, termasuk ilmu kimia. ya, termasuk ilmu kimia. Jadi kalian jangan berpikiran kalau kimia Itu tentang laboratorium, kemudian tentang beracun, mematikan gitu ya. Itu sebenarnya tidak. Selanjutnya, di sini ada Quran surah Toha ayat 66. Ibu ingin kalian baca ya kan? Oke, silakan Mbak Alfi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal al-faida hibaluhum wa asyiruhum yukhayyalu ilaihi min sirrihim anna
sentosa. Terima kasih Falfi. Kenapa Quran surah Toha ayat 66 dicantumkan di sini? Kenapa ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Selanjutnya di situ ada gambar. Kalian pasti pernah melihat gambar ini ya. Di situ ada gambar kerajaan Firaun dan Mesir. Ayat tersebut mengisahkan tentang Nabi Musa dan Raja Firaun ya. Ayat itu juga disebutkan bahwa tukang sihir Firaun ya melemparkan sebuah tongkat dan tali. Tiba-tiba tongkat dan tali itu berubah menyerupai ular. Nah, dalam ayat tersebut ada sebuah tokoh yaitu Ahmad Mustafa Al-Marowi. Nah, sebenarnya dalam ayat tersebut terjadi sebuah proses kimia. Beliau menjelaskan tentang terjadinya reaksi kimia, yaitu dalam tongkat tersebut ada bahan namanya air raksa. Di reaksi kimia antara air raksa dengan bahan kimia lainnya. Begitu juga dengan tali yang dibuat dari kulit. Sebelumnya, tukang-tukang sihir itu menggali liang-liang di bawah beberapa tempat, lalu diisi dengan api. Nah, setelah itu mereka melemparkan benda-benda tersebut. Kemudian air raksa yang dikandungnya menjadi panas dan menggerak-gerakkan benda tersebut seperti menyerupai ular. Di dalam ayat tersebut juga ada kaitan antara Al-Quran dengan ilmu kimia. Nah, dari ayat tersebut dan beberapa gambar tersebut tadi, ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan ilmu kimia? Ilmu tengah-tengah antara biologi dan fisika. Kimia merupakan cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan energi. Ya, betul sekali. Nah, benar sekali bahwa ilmu kimia itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, kemudian perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Pada hakikatnya, kimia itu terbagi menjadi 4 hal, yakni yang pertama yaitu struktur materi yang berkaitan dengan susunan materi yang mencakup komponen-komponen penyusun materi, perbandingan tiap komponen, serta bagaimana komponen-komponen tersebut bergabung atau berkaitan. Di gambar tersebut, struktur glukosa di samping situ. Glukosa, nah glukosa ini termasuk gula yang sering kita pakai. Kemudian yang kedua yaitu sifat materi. Apa itu sifat materi? Yaitu sifat materi ini sifat dari kimianya sendiri, itu dua yaitu fisik, wujud dan penampilan, serta sifat kimianya yaitu berupa produk. Itu ada gambar air. Nah, air itu memiliki sifat fisik juga sifat kimia. Yang ketiga ada perubahan materi. Nah, perubahan materi ini berkaitan dengan perubahan materi menjadi materi lainnya. Bahan materi fisika seperti air mencair. Jadi perubahan fisika itu hanya tidak terjadi zat baru. Kalau kimia terjadi perubahan zat baru. Nah, contohnya di kimia sendiri itu ada fermentasi dengan membuat makanan. Kemudian selanjutnya ada energi yang menyertai perubahan. Nah, di sini energi yang menyertai perubahan materi berkaitan dengan energi yang diperlukan atau dibebaskan ketika reaksi kimia berlangsung. Selanjutnya, anak-anak di situ apa sih manfaat dari mempelajari kimia? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya. Biar kita paham tentang kondisi sekitar kita bahwa semua hal pasti tentang kimia. Nah, salah satunya itu tadi kita bisa paham dan mengerti bahwa kimia itu Tentang kehidupan sehari-hari, tidak hanya yang bersifat beracun saja. di manfaat kita mempelajari ilmu kimia. Yang pertama di situ Ibu cantumkan, kita bisa mempunyai pemahaman yang baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Jadi semua proses di alam termasuk kehidupan kita sehari-hari itu melibatkan ilmu kimia. Kedua, bagi orang yang sudah mempelajari ilmu kimia, mereka akan bisa menjelaskannya sifat-sifat kimia secara rasional dan teori dan prakteknya juga. Yang ketiga di sini Ibu cantumkan untuk mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna supaya bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, di sini maksudnya apa? Biasanya kan kimia itu ada praktek di laboratorium. Jadi tidak semuanya bisa dilakukan di laboratorium. ini juga COVID, kita harus bisa memperbanyak ilmu kimia juga ya, bisa mengubah bahan alam yang bisa dimanfaatkan untuk praktikum juga. Yang keempat, masalah pembedakan sikap. Nah, ini yang paling penting. Untuk apa? Untuk bisa menanggulangi berbagai kasus pencemaran yang menimbulkan permasalahan lingkungan. Nah, di situ. Nah, selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup ilmu kimia. Apa saja sih ruang lingkup kimia? Ada yang tahu anak-anak? Ya, silakan. Biokimia. Itu sekali. Salah satunya ada biokimia. Nah, yang pertama ada kimia organik. Nah, contohnya itu seperti gula,
Yang kedua ada kimia analitik, yaitu contohnya kita bisa mengetahui apa sih kandungan dalam urin. Kemudian yang ketiga ada kimia anorganik. Nah, di situ contohnya boraks. Yang ketiga ada kimia fisik, contohnya seperti air yang membeku. Kemudian yang terakhir ada biokimia, contohnya fotosintesis. Nah, yang selanjutnya adakah keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu yang lain? Ini keterkaitan ilmu kimia di sini Ibu cantumkan. Nah, kimia ada di tengah-tengah antara biologi, fisika, dan geologi. Di mana kimia itu merupakan ilmu tengah-tengah. Tadi ada yang jawab. Kita bisa memahami ilmu pengetahuan yang lain, termasuk fisika, biologi, geologi, astronomi, industri, kesehatan, dan lain sebagainya dengan ilmu kimia. Nah, maka dari itu, peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari juga mencakup beberapa bidang. Nah, di sini ada 5 peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada, sebenarnya banyak sekali ya, Ibu cantumkan cuma 5 di sini. Ada ilmu kesehatan dan kedokteran, contohnya di sini dalam bahan obat-obatan. Kedua ada energi dan lingkungan, dimana seperti contohnya sel surya, ya sekarang kita bisa melihat sel surya sebuah penerangan yang ramah lingkungan, memanfaatkan cahaya matahari. Nah, yang ketiga ada teknologi bahan, dimana teknologi bahan sekarang itu makin canggih. Nah, ada penemuan polimer karet, ada pembuatan plastik, nilon, dan masih banyak lagi. Pembuatan handphone juga. Kemudian yang keempat ada bahan pangan dan pertanian. Contohnya itu ada pupuk untuk membasmi hama. Yang kelima ada bidang hukum. Kok bisa bidang hukum melibatkan ilmu kimia? Di sini contohnya itu dalam mengatasi hukum, dalam mengatasi suatu kejahatan. Di situ tuh mereka mengetes DNA untuk mengungkapkan pelaku kejahatan dan pengecekan kadar alkohol menggunakan proses kimia. Dimana di situ ya nih ada narkoba. Nah, itu dites urinnya kan? Itu termasuk ilmu kimia anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian berkelompok. Di sini ada belajar sambil berkarya. Dimana tadi nanti akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan bidang. Nah, kalian berdiskusi secara kelompok dengan membuat sebuah video TikTok yang singkat saja sesuai dengan bagiannya. Nah, nanti setelah Didi membagikan hasil video dan storyboard. Nah, storyboard itu apa sih anaknya? Nah, storyboard itu nanti berupa langkah-langkah kalian membuat videonya. Nanti salah satu kelompok mempresentasikan hasil video dan menyimpulkan video kelompoknya melalui Google Meet lagi. Nanti Ibu share linknya juga. Nah, itu tadi ya, Ibu beri waktu sekitar 30 menit untuk membuat. Nah, setelah ini Ibu tutup Meet-nya. Nanti kita beralih ke WA Group untuk berdiskusi kelompok. Sudah paham terkait diskusi kelompoknya anak-anak? Ada yang pengen ditanyakan nggak? Sudah paham ya? Oke, langsung saja kita tinggalkan Google Meet dan beralih ke WA Group. Semangat ya anak-anak. Sudah selesai semua anak-anak? Ada yang belum ya ternyata? Oke, gak apa-apa. Yang sudah silahkan dipresentasikan saja ya. Kelompok 3, silahkan Mbak Nana ya. Saya Nana bermelakukan hasil video cara membuat pupuk organik dan air beras cucian, bahwa air cucian beras memiliki banyak gizi. Maka dari sinilah kami simpulkan hidrat berupa pati, lemak, protein yang tinggi serta berkandung. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3, bagus sekali. Beri tepuk tangan ya. Nah, waktunya sudah mau habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti yang belum bisa dikirim videonya dan storyboardnya lewat WA Group, oke? Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah paham kan tentang ilmu kimia dan perannya dalam kehidupan sehari-hari? Paham. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Silahkan. Ada yang bisa, silahkan. Ilmu kimia itu luas, Bu. Cakupan meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi di segala bidang, dan banyak sekali yang kita gunakan. Yang disimpulkan oleh Mbak Muna tadi betul. Yang kita terdiri dari apa? Materi berupa struktur, sifat, perubahan, dan energi. Kemudian perannya ada banyak sekali ya. Salah satunya di situ ada kesehatan, ada energi, kemudian ada buku. Nah, itu tadi penjelasan tentang ilmu kimia hari ini anak-anak. Jika masih ada yang bingung silahkan nanti ditanyakan. Ibu cukupkan sampai di sini saja. Nah, sebelum itu Ibu punya beberapa kuis. Ada 2 kuis soal. Ini nanti dikerjakan melalui Google Form. Nanti linknya Ibu bagikan. Oke, Ibu tutup dulu. Kemudian jangan lupa kalian belajar lagi. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang profil ilmiah, juga keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium. Kalian bisa baca-baca atau lihat videonya. Sebelum Ibu tutup, Ibu beri pesan kepada anak-anak semua untuk jaga kesehatannya, stay healthy, stay safe, and stay at home. Tetap semangat belajar di rumah. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak. 내게 오는 그